Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Heni Apriani dari Poltekkes Tanjung Karang. Kali ini kita akan mendiskusikan tentang asuhan keperawatan pada pasien dengan koma hipoglikemik. Nah, hipoglikemik merupakan salah satu komplikasi yang sering terjadi pada pasien diabetes mellitus. Bahkan pada keadaan yang sangat parah bisa menimbulkan koma bahkan kematian. Baik. Nah, ini ada ilustrasi gambar seorang yang dia mengeluh sakit kepala, ya, kemudian berkeringat, ya, keringat dingin, lalu gemetar, merasa lapar, bingung, tidak fokus, pusing. Ini adalah tanda-tanda orang yang mengalami hipoglikemi. Nah, pada orang yang bukan diabetes mellitus, sering juga kita mengalami keadaan di mana kadar gula dalam darah kita terlalu rendah. Ya. Gula atau glukosa sangat penting dibutuhkan untuk metabolisme tubuh. Nah, organ yang sangat membutuhkan glukosa dalam hal ini adalah otak tentu saja. Sehingga orang yang mengalami kekurangan glukosa akan menunjukkan gejala-gejala seperti ini. Oke, kita lanjutkan. Apa itu hipoglikemi? Hipoglikemi adalah jika kadar glukosa darah terlalu rendah atau turun di bawah 50 hingga 60 ya. Jadi kalau dicek dengan alat yang sederhana menggunakan glukotes, maka gula darahnya antara 50 sampai 60. Nah, pada hipoglikemia yang berat atau saat gula darah di bawah 10 mg per desiliter, pasien bisa mengalami serangan kejang bahkan terjadi koma. Nah, koma atau penurunan kesadaran yang disebabkan oleh penurunan kadar glukosa dalam darah, maka kondisi ini disebut sebagai koma hipoglikemi. Apa penyebabnya atau mengapa orang yang mengalami diabetes mellitus bisa mengalami komplikasi ini? Yang pertama adalah pemberian insulin yang tidak tepat atau obat hipoglikemik oral yang berlebihan. Ya, misalnya di sini dosisnya harusnya dia mendapat 10 unit tapi diberikan 20 unit. Nah, ingat lagi, apa itu fungsi insulin? Insulin adalah hormon yang berfungsi untuk mengendalikan kadar gula dalam darah. Dalam hal ini, insulin bisa menurunkan kadar gula. Nah, jika insulin diberikan terlalu berlebihan, maka gula darah bisa turun. Oke. Yang kedua, konsumsi makanan yang terlalu sedikit. Nah, ini sering salah kaprah ya. Pasien DM merasa bahwa kalau makannya banyak, maka gula darah akan meningkat. Nah, ketakutan pasien DM menyebabkan pasien ini makanannya terlalu sedikit, tidak sesuai takaran yang dianjurkan. Padahal tubuh tetap membutuhkan nutrisi yang cukup untuk metabolisme. Oke. Yang ketiga, aktivitas fisik yang terlalu berat. Aktivitas fisik yang terlalu berat akan menyebabkan kadar gula makin turun. Baik, mudah-mudahan bisa dipahami. Ini adalah 3 hal yang menyebabkan mengapa pasien DM yang biasanya gula darahnya itu meningkat atau tinggi, kok mengalami hipoglikemi. Ada juga yang poin pertama, pemberian insulin. Setelah diberikan insulin, pasien tidak makan. Ini juga bahaya. Harusnya
pasien yang diberikan insulin, dia harus makan. Kalau tidak makan, maka kadar gula darah akan makin turun dengan pemberian insulin. Nah, bagaimana ceritanya? Apa yang terjadi pada tubuh, patofisiologinya kok bisa menyebabkan koma hipoglikemi? Ingat, otak adalah organ yang sangat tergantung dengan glukosa ya. Kalau kita pagi tidak sarapan atau glukosa dalam otak menurun, maka kita pasti mengeluh tidak konsentrasi, mengeluh pusing, sakit kepala, lemas, dan lain-lain. Metabolisme otak sangat tergantung pada glukosa untuk digunakan sebagai bahan bakar atau metabolisme. Saat jumlah glukosa terbatas, sebenarnya glukosa atau gula cadangan itu sebagian disimpan dalam bentuk glikogen di astrosit ya atau di neuron. Namun itu hanya bisa digunakan dalam beberapa menit saja. Artinya saat kadar gula dalam tubuh kita rendah, otak masih bisa mengkompensasi dengan menggunakan gula cadangan yang ada di dalam otak. Nah, untuk melakukan kerja yang begitu banyak, otak tergantung pada suplai glukosa yang terus-menerus dari darah ke jaringan interstisial dalam sistem saraf pusat. Artinya, jika tidak mendapatkan gula yang cukup, maka otak akan memberikan respon. Nah, jika jumlah glukosa yang disuplai oleh darah menurun, maka kerja otak akan terganggu. Kalau kita kekurangan glukosa, yang paling rendah itu kita sering bengong, pusing, lemas, tidak konsentrasi, itu tanda-tanda bahwa otak kekurangan glukosa. Nah, pada kebanyakan kasus, penurunan konsentrasi atau penurunan kerja otak seseorang bisa terlihat saat gula darahnya menurun di bawah 60 atau 65 mg per desiliter. Nah, tadi sebelum ini sudah disampaikan saat gula darah menurun hingga di bawah 10 mg per desiliter atau saat dicek dengan glukotes hasilnya di bawah 10, maka sebagian neuron menjadi tidak berfungsi. Ingat, kita sadar menjadi sadar penuh itu karena kerja neuron-neuron yang ada di dalam otak. Nah, kalau neuron-neuron itu tidak bisa berfungsi dengan baik, maka pasien bisa mengalami koma hipoglikemi. Apa tanda-tandanya? Oke, hipoglikemi terjadi karena adanya kelebihan insulin dalam darah sehingga kadar gula dalam darah turun. Nah, kadar gula darah ini bisa menimbulkan gejala-gejala hipoglikemi yang bervariasi ya. Nanti kita lihat setelah ini. Pada awalnya, tubuh akan memberikan respon terhadap rendahnya kadar gula darah itu dengan melepaskan adrenalin ya atau epinefrin dari kelenjar adrenal dan beberapa ujung saraf. Epinefrin akan merangsang pelepasan gula dari cadangan tubuh, dari glikogen, yang juga menyebabkan gejala yang mirip dengan orang yang mengalami kecemasan, ya. Berkeringat, gelisah, gemetar, pingsan, berdebar-debar, dan kadang disertai rasa lapar. Nah, tanda-tanda seperti ini menunjukkan ini adalah tanda orang yang kadar gula dalam darahnya turun. Ini sama dengan tanda-tanda orang yang sedang lapar ya. Maka hati-hati kalau Anda kontak dengan orang yang lapar. Umumnya menjadi sensitif juga. Hipoglikemi yang lebih berat bisa menyebabkan berkurangnya glukosa ke otak yang menyebabkan pusing, kebingungan, lelah, lemah, tidak berkonsentrasi, kejang, dan koma. Nah, ingat, hipoglikemi yang berlangsung lama bisa menyebabkan kerusakan otak yang permanen. Oke. Nah, kalau pada penderita tumor pankreas, ingat, insulin itu dihasilkan oleh pankreas. Pada penderita tumor pankreas, penghasil insulin gejalanya terjadi pagi hari setelah puasa,
terutama jika cadangan gula darah habis karena melakukan olahraga sebelum sarapan pagi. Pada mulanya hanya terjadi serangan hipoglikemi sewaktu-waktu, tapi lama-lama serangan lebih sering terjadi dan lebih beratnya. Jadi ini kondisinya kalau insulinnya tidak berfungsi karena pasien mengalami tumor pankreas. Nah, pemeriksaan diagnostiknya cukup sederhana ya, hanya dengan pemeriksaan sampel gula darah untuk mengecek berapa kadar gula darahnya. Nah, maka ingat, koma atau penurunan kesadaran tidak selalu disebabkan oleh stroke atau cedera kepala, tapi bisa juga disebabkan oleh kadar gula darah yang terlalu rendah. Maka untuk memastikan ini komanya atau penurunan kesadarannya disebabkan oleh apa? Oh, dia tensinya tidak tinggi. Oh, dia tidak ada masalah di ginjal, tidak ada masalah di hati. Cek gula darahnya. Ternyata gula darahnya sangat rendah. Nah, sehingga pasien ini bisa dipastikan mengalami penurunan kesadaran karena glukosa atau gula darah yang terlalu rendah di dalam darah. Maka, riwayat kesehatan pasien menjadi sangat penting. Selain pemeriksaan fisik dan pemeriksaan gula darah. Kalau keluarganya misalnya mengatakan, oh ini ibu saya ini sudah diabetes sejak 10 tahun yang lalu. Jadi membantu perawat dan dokter untuk memastikan bahwa komanya disebabkan oleh hipoglikemi karena diabetes mellitus. Nah, ini ada perbedaan antara tanda-tanda orang yang hiperglikemi dan hipoglikemi, ya. Kalau hiperglikemi merasa gelisah, ada perasaan haus, muntah, nyeri abdomen, dan seterusnya, juga bisa menyebabkan koma. Ini terutama nanti ada komplikasi yang namanya ketoasidosis diabetikum. Sedangkan yang hipoglikemi, seperti tanda-tanda yang saya sampaikan di awal tadi, ada sakit kepala, lapar, pingsan, kulit dingin dan lembab. Ingat ya, beda ya. Kalau yang di hiperglikeminya kulitnya kering, tapi di hipoglikemi kulit dingin dan lembab. Perilaku sensitif sampai mengalami koma. Oke. Nah, pemeriksaan diagnostiknya tadi hanya pemeriksaan gula darah saja. Kemudian ada pemeriksaan lanjutan kalau misalnya dicurigai dia ada tumor misalnya ya, tumor pankreas atau ada metastase. Nah, bagaimana caranya mengatasi orang yang mengalami hipoglikemi? Sangat mudah sekali. Gejala hipoglikemi akan menghilang kalau pasien diberikan minuman atau makanan dalam bentuk gula yang sederhana ya. Jadi jangan dikasih nasi padang, jangan dikasih nasi uduk, tapi kasihlah gula yang memang rasanya manis atau karbohidrat yang rasanya manis ya. Bisa berupa permen, bisa tablet glukosa, bisa jus buah, air gula atau susu. Nah, ini apa namanya? Maka kalau orang yang pingsan karena misalnya dia tidak sarapan ya, pertolongan sederhananya adalah dengan memberi minuman teh manis. Oke. Penata laksanaannya kalau pasien itu masih sadar diberikan minuman yang tadi, tapi kalau kondisinya sangat berat, maka pasien bisa diberikan glukosa dextrose 40% ya. 40% bolus, jadi langsung diberikan secara intravena. Tapi kalau pasiennya masih sadar diberikan minuman atau makanan, tapi kalau pasiennya koma maka diberikan dextrose 40% intravena ya. Nah, ini diagnosa keperawatan yang mungkin muncul pada pasien dengan hipoglikemia, koma hipoglikemia. Nah, ini silahkan dibaca tugas Anda. Mudah-mudahan bisa dipahami materi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.